Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Itulah firman Tuhan di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-20. Ketika Yesus sedang menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur. Seorang penabur yaitu Allah yang terus menaburkan firman Tuhan di dalam setiap hati manusia. Maka itu saudara, melalui perumpamaan ini Yesus sedang mengajak kita untuk bisa bersama-sama memperhatikan dua macam pertumbuhan yang bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan juga di dalam kehidupan kita semua. Pertumbuhan yang pertama adalah pertumbuhan iman secara personal. Artinya pertumbuhan iman itu bersifat pribadi dari dalam diri dan hati kita masing-masing. Benih firman Tuhan itu ditaburkan kepada setiap orang, kepada siapapun yang mendengarkan firman-Nya, termasuk kepada saudara dan kepada kita semua. Firman itu ada di dalam hati kita, dan hati kita itu adalah tanah yang baik. Tanah yang baik harus selalu dirawat. Itu berarti setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menyiapkan hati kita. Karena firman Tuhan adalah bekal di dalam kehidupan kita. Ketika hati kita ada dalam kondisi yang baik dan kita mendengarkan firman itu, maka firman Tuhan akan selalu bertumbuh, bahkan juga berbuah berkali-kali lipat. Kehidupan saudara, kehidupan kita semua akan sungguh-sungguh menjadi berkat buat banyak orang. Setiap kali kita yakin bahwa hidup kita, bahwa diri kita adalah tanah yang baik, sehingga kita sungguh-sungguh dan serius bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi saudara, jangan lupakan juga pertumbuhan yang kedua, yaitu pertumbuhan iman secara komunal, atau dalam bahasa kita sehari-hari, pertumbuhan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Ternyata saudara, tanah yang baik itu bukan hanya soal hati kita, tetapi juga soal lingkungan kita, di mana kita bertumbuh, di mana kita beraktivitas setiap hari. Tanah yang baik itu juga mempengaruhi pertumbuhan rohani kita. Lingkungan yang baik, keluarga yang enak untuk kita bisa diskusi bersama-sama dan saling bercakap-cakap bersama, lingkungan kerja yang kondusif, dan juga lingkungan gereja yang saling menopang satu dengan yang lain juga bisa menjadi peluang bagi kita menjadi tanah yang baik. Saudara, saya, dan kita semua ada di dalam lingkungan kehidupan kita masing-masing. Dan tugas kita adalah memastikan supaya kehidupan di sekitar kita juga menjadi tanah yang baik. Dan itu adalah tanggung jawab kehidupan orang-orang beriman seperti kita pada saat ini. Saudara, firman itu harus selalu bertumbuh. Yakinlah bahwa firman itu bisa bertumbuh di dalam kehidupan saudara melalui doa, melalui perenungan firman Tuhan, juga melalui dukungan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita tahu ada saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit, marilah kita mendukung mereka di dalam doa. Ketika ada saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan kita, marilah kita bergerak untuk menolong mereka. Kalau kita bicara tentang pertumbuhan iman secara komunal, jika kita mengenal ada saudara-saudari kita yang baru pertama kali atau sudah lama tidak hadir bersama-sama dengan kita untuk menikmati acara-acara di gereja atau bahkan juga di tempat lain, sambutlah mereka dengan sukacita. Terbukalah bagi siapa saja, dan disitulah firman Tuhan akan selalu bertumbuh di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan banyak orang. Hidup kita akan sungguh-sungguh menjadi berkat, dan saudara semakin bertumbuh di tanah yang baik. Tuhan Yesus menyertai kita semua.